Nah, ini kan sekarang nih kombinasi antara Sevilla sama Peralta kan baru terjadi di sini nih di musim ini nih. Artinya sekarang udah mulai kebaca nih di tengah-tengah kompetisi udah mulai kebaca nih. Ini harus diwaspadai oleh Fundes. Kalau saya tidak diantisipasi sama dia bahaya buat Borneo. Second plan lah harus disiapkan lah ya. Bahaya buat Borneo. Iya, apakah taktikal akan dirubah lagi? Karena ini juga ini ya teguran buat setiap klub Indonesia di Liga 1 nih, jangan terlalu dari asing. Kalau asingnya kepentok, lokal harus ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Wasiatul Akmal. Koprol, lu pada sehat kan semuanya kan? Cuaca lagi agak-agak mendung nih. Ya, udah sering turun hujan. Pokoknya lu jaga-jaga kesehatan deh. Ya. Hari ini kita banyak bedah tentang sepak bola Liga Indonesia. Pokoknya lu dengerin ya. Oke. Seperti yang gue bilang tadi, gue wujud dia siapa ini datang? Wujud Bang Etur. Lu pakai baju dokter. Ada apa nih? Kok Gua baju dokter? Gue dari klinik ya kan. Oh, klinik. Klinik bedah Koprol. Ya kan? Wah, Pokoknya seru nih. seru. Apa yang mau kita bedah, Bang? Banyak pokoknya, ada tim-tim yang Liga Indonesia nih yang sekarang nih yang banyak kalah. Ya kan? Iya. Kan banyak kan kalah nih. Harus diobatin. Bukan diobatin lagi udah. kita Suntik. Kita bius. Bukan, jangan bius, agak apa gue main ntar. Oh iya ya. Kalau bius Banyak yang kalah terus ya? Ya gitu dah, gimana lagi? Ada beberapa tim ya yang kemarin itu banyak timnya. Nah ini nanti kita lihat nih pokoknya kan timnya. Sehat ya? sehat dong. Kan? Kita berdua aja apa nih? Pada kemana yang datang? Yang mana? Tuh ada Bang Ano, Bang. Itu Bang, kan? Dokter. Jangan bilang Pak dokter. Bukan Pak dokter beneran ini. Jangan. Saya ngobrol dong. Aduh, gua kalau dibilang dokter gua ada wujud gini. Pak Kok ada. Mantap nih. Itu dia. Kalau ada beliau pas jadi beliau nih. Apa? Dia mau disunat ini, mau disunat. Belum kering. Bukan dokter, udah kebanyakan, habis. Ini bukan Pak Bengkok. Pakai bambu. Bengkok. Ayo Bang Dika sekalian Bang Dari Dika. sini. Enak kita rame-rame. Hitam-hitam semua Enak ini. lah kan. Hitam-hitam semua Rame-rame. Lu ada hitam. Ini merah putih. Yang merah doang. Ya, sama pokoknya hitam. Kopi udah disiapin ya. Kopi udah Aduh. siapin. Biasa tuan rumah deh. Emang kalau dokter emang top ya. Oke. King Koprol. Lu jangan lupa nih sekarang channel Koprol udah sendiri. Ya Bang Nana ya? Iya, Ya betul, kan betul. kemarin kan Lagi gue nih. udah infoin. Dari kemarin gue udah infoin tuh. Pokoknya channel Koprol udah sendiri sekarang. Udah gak kemana-mana lagi. Udah balik ke dulu lagi Bang ya? Iya. Kedua lagi, ya kan? Oke, udah ada Bang Dika, udah ada Bang Lano, ada Bang Verkot, ada Bang Etur. Seru Siap. semuanya, pokoknya. Seru nih. Kita ngomongin deh. Pokoknya kita bedah ya. ngomongin banyak banget ini kita bedah. Siap. Pokoknya udah siap-siap. Gua nggak, tapi nggak ada pisaunya, nggak ada ininya, nggak ada udah. Nggak usah lah, ya kan? Jangan bawa benda Tapi udah ada makan tadi, udah ada lapar. Kacau banget dah. Udah lapar, bang berdua tadi. Ya kalau gue makan dulu deh mana sambil nunggu ya udah. Nggak dapet lontong kemarin. Nonton habis sama Bagong. Habis sama Bagong. Bagongnya pusing sekarang Bagong. Pada jalan pusing kasihan. Iya nih bagus kemana nih? Vertigo. Wah, cepat sembuh ya. Mikirin Super League. Kan gue bilang dia buka ini sendiri properti, ya kan jual beli tim. Ya kan bagus itu. Suka tim ya. Iya, yang disewain juga ada, tapi Sewain PP lagi. pakai perantara. Kan kalau di rumah kan TP kan, tanpa perantara, ini pakai perantara. Dia perantaranya. Senin Habis harga pagi. naik ya? Iya. Senin harga naik berarti. Ada lagi naik pasti Seninnya. Jadi Jadi pusing, toko aja. kebanyakan diurusin, pusing jadinya. Dia pusing dia. Tadi pagi-pagi WA. Bang, nggak bisa bangun nih, pusing pala muter. Oh, iya. Sekarang lagi dingin nih, nggak bisa gabung nih ke tempatnya Pak Dokter. Oke. Ujung dah. Oke, sekarang kita ke pekan ke-14 BRI Super League telah rampung digelar akhir pekan kemarin. Banyak pertandingan seru pokoknya. Pertandingan Persija, Dewa, PSS Biak, kasih komentar sedikit nih untuk pertandingan yang kemarin nih yang udah bergulir. Dan Persik Kediri 2-1 ya menjamu Semen Padang. 3 poin untuk Persik Kediri.
PSBS Biak 3-2 lawan Persija Jepara. Waduh. Jepara belum menang ya? Itu dia, berarti gue bilang Jepara mau diapain? Suntik apa lu tadi? Oh iya, jangan juga suntik Ini mati. kalau atau jadi ntar tambah aja Jeparah. Parah. Jepara, dan kalau nggak salah pelatihnya udah mundur ya ini ya. Mundur. Udah mundur 8 kali pelatihnya. kalah. Udah 8 kali kalah ya. 8 kali kalah itu. Udah mundur. Bayangkara Persib Lampung 1-1 sama Persebaya Surabaya. Bayangkara juga belum menang ya? Iya. Bayangkara ya? Kayaknya Bayangkara 2 kali menang udah. udah ya. Di Lampung ya pelan-pelan sih ya Jepara Iya. Bayangkara. Bayangkara. Persija Jakarta kemarin di hari ulang tahunnya mendapatkan Wah, 3 pas. poin lawan PSM Yogyakarta. Haruslah. Ya Bagus, kan? bagus. Dapat kado ulang tahun. Mau nggak mau itu. Iya, Malut United versus Arema Malang 1-1 berbagi poin. Dewa United 1-0 melawan Persita Tangerang. Derby Banten. Derby Banten, ya kan. Nah, ini lagi nih seru juga nih. Berarti ada 7 gol di Manahan Solo, Persis Solo lawan PSM Makassar. Nah, seru tuh, udah menang padahal ya. Udah menang. Udah leading duluan ya. Udah leading duluan. Udah leading duluan 2-0 kalau nggak salah. Ya kan, Iya. 2-0 terusnya dibalas, memperkecil keunggulan PSM Makassar akhirnya bisa menang. Menang. 4-3-4 Comeback dia. ya kan. Borneo, Borneo pecah telur. Pokoknya lawan Seru Bali nih. United. Kemarin bolanya nemu di heading, nemu depan gawang heading, ya udah, wassalam udah. Lawan Bali jadi kemarin dah. Nggak ada obat tahu itu, deh, Bang. kan. Padahal nggak ada obat kali itu ya. Nah, gua nggak tahu tuh. Tadi tuh Nabil pusing Nabil. Saya telur Nabil mah tahu-tahu aja Nabil. Bos Nabil. Oke, Madura United 1-4 lawan Persib Bandung. Waduh cuy. Gimana nih ya? Bingung gue nih, satu Madura, satu Persib. Iya. Bingung gue tuh, dua-duanya tuh. Akhirnya setelah 11 laga beruntun selalu menang nih. Borneo FC akhirnya kalah. Dan ironisnya kalah di kandang sendiri. Udah pecah telur di kandang sendiri lagi. Kemarin di kalahnya, waduh, Borneo kalau di luar kayak ini. Di kandang sendiri pecah telur 1-0 lagi. Waduh, ini gimana nih? Ya kan, kita harus bahas nih, kita bedah juga nih. Hujan juga ada asatnya, Bang. Iya dong. Hujan juga pasti ada asatnya, nggak mungkin hujan terus. Banjir. Bener, malah jadi banjir juga ya, Bang. Banjir, Enak ya. longsor ya kan, beda ya kan. Bang Ferkot, Ya. Borneo Bang. Ya kalau menurut Serius nih pertandingan kemarin sih Borneo kecolongan itu. Kecolongan. Artinya bahwa dari 90 menit itu Borneo menguasai pertandingan. Oke. Jadi kita lihat Peralta begitu mendominasi ya. Tapi ya sayangnya bahwa artinya dominasi Peralta itu bisa dibaca oleh pemain-pemain Bali itu yang kemarin sih. Kalau menurut saya kemarin Bali sebenarnya bermainnya juga sulit juga untuk menembus pertahanan Borneo sih kalau saya lihat. Apalagi Nadio begitu sigap di bawah misal gawang, tapi dengan gol yang dicetak oleh Kadek Agung itu menurut saya itu udah gol dengan obatnya itu. Itu gol memang udah bola liar, bola lambung udah Kadek Agung dari posisi yang pas. Artinya bahwa dia ada posisi bebas dan pas itu. Ya, Itu sih udah pasti. banget ya, benar. Iya. Banget ya. Itu jangankan satu kiper tuh, 2 kiper juga nggak gol itu. Ya lo kiper udah begini, kiper ini patah pinggang ya kan, Nadio udah patah pinggang itu sih, ya kan? Tapi gue bilang bukan juga keuntungan lah Om. Itu juga emang sekarang gue bilang pelatih Belandanya Bali sudah mulai mengerti Liga Indonesia, sudah mengerti gimana cara taktik di liga kita yang berhasil seperti apa. Buktinya kan dia mematikan gerakannya itu kan, Peralta sama Iya. sama Juan Villa, berarti itu mereka antisipasi sebenarnya. Sudah tahu Sudah dan tahu. mungkin juga target dari Bali sendiri bertahan dulu nih, Kak. Bertahan Harusnya dulu. jadi 1-1 atau 0-0 lah. Dan- Tapi ternyata beruntung dapat gol gitu. Dan jeleknya permainan Peralta kemarin begitu monoton di sektor tengah, depan sektor tengah ke depan itu aja, artinya udah bisa kebaca permainan itu. Artinya Peralta kemarin tidak berkembang lah. Artinya berarti harus cari gaya baru. Gaya baru, Iya, gaya baru enaknya gaya apa Malam nih? berarti. Hah? Gaya apa nih? Kalau katanya Kayak gugu-gugu. katanya bukan. Kalau katanya di lapor Pak, gaya apa? Helikopter muter sampai plafon. Dari gua jadi muter apa plafon. Sampai plafon, sampai plafon atas itu. Wah, mancing-mancing nih. Katanya sundulan dong. Oh. Sundul sampai plafon tinggi kan? Oh, gua kira Gitu. Jepang juga Lagi, dia yang bersihin juga. Gue yang motor gue bersihin ya. Sapu bersih. Kayak mulai ke akhir ya. Dik, Bali ini berarti ini strateginya di bawah asuhan Johnny Joni Iskandar. Johnny Jensen. Johnny Jensen
masuk deh nih ya strateginya masuk. ya. Tapi selain itu ini karena Bali itu menang tua, menang abu ini sini. Menang abu, maksudnya gimana? Bali sebelumnya apa? Persis. Ke situ bawahnya Menang tua, bener juga. Menang abu dia di sini. Abu ya. Yang punya Samarinda awal kan siapa? Iya, Bali iya. United. Oh, iya sih. Berarti Mungkin dia coba dapat tua kan. iya, Soalnya iya, kan iya. yang pertama tua goyep nih maksudnya nih. Oke, golnya Kada kan benar-benar sebenarnya bola ya bukan bola kebetulan juga sih kan ditepis kan. Tapi pas kena kepalanya itu kan. Kada deng masuk gol. Kemudian iya, yang nemu bola. Borneo kan banyak banget peluang nih, ada sekitar 5 tuh on shot on target dan semuanya penyelesaian akhirnya nggak ada yang ini, nggak ada Nih, yang berarti masuk nih. penunggu di sana tuh sebenarnya Kayaknya masih label yang lama, belum ganti. Oh, ini kayaknya ini. Wah. Iya, bisa Wah, jadi kan. Karena gue hilang, Mbak datang nih. Ini anak yang gua datang nih. Bisa Ini Mas jadi kan. Bobby ini yang mana ya? Iya, mana? Yang mana dia? Yang mana nih kata dia? Iya, Oh, kayaknya gini deh katanya bener. gitu. Berarti gawang ini aja deh gue buka deh. Nggak ada gitu. Yang ini ditutup, yang ini dibuka. Sampai di situ ya. Bisa gitu. Soalnya kan Luar biasa nih tulisannya. Ini prediksinya alam goib nih beda. Ini waktu pemain baru datang, hei ini rumah gue. ini kayak yang dulu di sini nih gitu kan. Labelnya masih label yang lama ya. Lama. Berarti pengurus baru Borneo harus ganti juga tuh cepet Iya. tuh maksudnya labelnya. Iya, harus di ini nih data Diruat. Soalnya waktu peluangnya kan Douglas ini nih yang namanya kayak pemain bintang Brasil Coutinho tuh. Banyak banget peluangnya. Banyak 3 nggak ada peluangnya, yang sama sekali. Itu. Jadi kayak meme-nya di supporter sana. Berarti gawang Bali tutup. Kayaknya dia Gawang melihat Borneo. sosok ini kali Enggak. gelap gitu. Dia melihat sosok gelap gitu kan. Itu mah kayak penyelesaian Iya, akhirnya betul. kemarin. Karena memang Ya nunggu benar. genderuwo gitu. Kali ini. Iya. Palano untuk mental untuk pemain Borneo sendiri gimana bang? Dan kalah ini bang untuk nextnya? Saya sih mereka biasa aja, masih mereka juga depannya mau menang lagi. Biasa lah, aja itu. Biasa aja lah ya. Heeh. Ya kan apakah mereka udah siap untuk menerima kekalahan ini? Ya mau siap lo udah kejadian, udah terlewat, harus siap. Dan mereka juga main bagus kok. Main bagus. Iya, siap. Artinya Nyerang terus. Iya, Nyerang terus, Nyerang iya, terus. iya. ya cuma mereka sekarang evaluasi aja. Coutinho. Sekarang semua tim hampir sudah tahu gaya mainnya mereka. Mereka punya opsi kedua, opsi ketiga, Iya. gitu kan. Harus siapin lah gitu terus. Iya, betul sih. Untuk pemain sendiri juga mereka juga ya maksudnya nggak timpang lah ya. Nggak siapapun yang timpang, main ya, nggak hampir sama timpang. kayak Persib juga ya. Hampir sama dia. Bang Ekur, untuk penjaga gawang sendiri Nadio. Udah keren lah. Orang itu juga udah keblok kan? Itu udah keblok. keblok juga udah. Kalau bola gitu kan gak ada obatnya, mau ngapain lagi? Iya. Kan ada 5 cadangan kan gitu. Mau ngapain lagi? Udah kayak tangan ini banyak Ya, banget. dari India tuh ya. Udah susah. Nah, dia gitu. juga udah pasti bagus. Apalagi Iya, juga iya. ini kan tim Bali juga. Nah, dia pernah di situ juga Iya, kan. di situ juga. Nggak pengaruh Iya. poin lah ya. Enggak lah, Enggak. Poin nggak pengaruh Bang Ferdot ya. Oke. Cuma ini aja apa namanya? Soal terapi dikit aja. Iya, soal terapi karena kemarin udah menang terus beruntun, akhirnya ya pecat lur, sayang juga. Tapi memang sore itu Kadek Agung main luar biasa. Luar biasa. Dia manuver ke pertahanan, dia merepotin justru dia yang ngerepotin Iya. pertahanan Borneo bahwa pertama kali dia juga kan harus diganjal kan, artinya dijatuhkan kalau enggak Iya. dia bahaya. Apa karena tidak diantisipasi, Om? Bisa jadi nggak sih? Iya, bisa karena juga, kan karena Kadek kan- Agung kan di belakang kan. Iya ya, Kadek Agung kan bisa main box to box. Kemarin malah yang diantisipasi sama Iya, dia Borneo, malah masuk si gitu. flank malah Si kan. flank kan bahaya, flank kan. Flank Si itu malah Gaipen itu kan. Malah tidak diantisipasi, dia malah jadi penyakit Iya. di situ kan. Bali United ini berarti punya motivasi tersendiri untuk lawan Borneo. Ya kan? Kan ini Borneo belum terkalahkan nih. Sekarang dia udah bisa ngalahin nih. Makanya Berarti admin sosmednya juga kan sekarang mulai ini, Oh, mulai belagu oke. kan. Tip mengalahkan Borneo, wah. tutorial gitu kan dicolek tetap gede itu kan. Nah, itu kan udah tanda-tanda. tapi bagi Bali itu biasa lah. Borneo kan sama Bali kan persaingan juga bagus sama Bali. Dia 2 kali juara lah. Iya. Ya, Oh, iya. kan? Iya. Menurut saya sih biasa aja sih. Kalau untuk head to head nih secara keseluruhan dalam 21 pertandingan sejak 2016 Borneo FC memiliki rekor kemenangan yang sedikit lebih baik. Ya kan? Borneo FC menang 9 kali.
Terus lagi Bali United menang 6 kali, imbang 6 kali. Iya. Ya kan berarti head to head-nya ya Tipis ya, sama. beda-beda Tipis. Nah, apakah ini tanda taktik Fabiola Fundes nih? Udah mulai kebaca. Tadi balik lagi nih. Bisa Udah jadi. mulai kebaca nih tadi nih. Ini udah kena titik-titik ini nih. Kalau terbaca udah pasti ya. Udah pasti Emang kebaca. udah pasti terbaca. Karena kenapa nggak bisa tembus? Tembus. Iya gitu. Buktinya malah kalah gitu. Oke, Bali United mematikan pergerakan Juan Villa dan Mariano Peralta, dan itu terbukti ampuh di Segiri kemarin. Apakah caranya akan ditiru dengan klub lain? Pasti. Nah, ini kan Pasti. pasti klub lain ini menganalisa nih kemarin Borneo lawan Bali United. Oh iya ya ditekan. Malah Oke lah mestinya walaupun sosmednya Bali bikin itu tuh. Iya, makanya dia bikin itu. Bikin Makanya meme. editorial. Kalau Borneo kunci Peralta sama Villa selesai gitu. Iya, dan kemarin kelihatan banget. masa sih baru sekarang dikunci, kan harusnya kan udah lama main ya. Karena kan mungkin yang kemarin-kemarin belum tahu cara matiin Peralta. Mungkin ini Oke. si Coach Johnson mungkin ini ya apa? Mungkin ada sedikit drill buat nih Peralta tuh gerakannya begini. Kan ada video analis kan pasti. Iya, Itu sekali dia. penting Jadi kan tuh. udah tahu kan dia kalau misalkan first time dia akan begini. Terus dia tipenya ntar abis itu inverted winger Iya. atau Oh, dia kalau Eropa gitu-gitu mah Ya, udah panjang tuh belajar. siapanya gitu. Iya, ibaratnya kan dia udah Karena dia menganalisa satu Nah. ini ya, satu pertandingan tuh nggak bukan hanya global pertandingannya, Iya. secara individunya dia Secara pasti individu dia diperhatikan. Iya. Dia Terbukti nih akhirnya kan mematikan pergerakan masa sih di tim Peralta. sebelumnya lawan Bali kan belum bisa menganalisa. Nah, ya kan, mungkin- ini kan ya kan pertanyaan, beda-beda. Bang Rekod. Nah gini nih, ini sama kayak di Dewa tahun lalu. Ya kan, Dewa kan begitu luar biasa tahun lalu. Ada Alex sama siapa gelandangnya? Alex Martin. Taisei. Kasih Oh, ini Marudawa kan? Jaja. Jaja. Messi Doro. Messi Doro. Ada Messi Doro. Itu kan dua tuh kan kekuatan tuh. Iya. Ya kan sampai bisa bawa Dewa jadi runner up. Ya enggak? Tapi kan kekuatan mereka, kombinasi mereka sudah bisa dibaca nih di musim ini. Akhirnya itu yang akhirnya bisa Dewa Iya. tidak bulus. Nah, ini kan sekarang nih kombinasi antara si Villa sama Peralta kan baru terjadi di sini nih di musim ini nih. Artinya sekarang udah mulai kebaca nih di tengah-tengah kompetisi udah mulai kebaca nih. Ini harus diwaspadai oleh Fundes. Kalau saya tidak diantisipasi sama dia, bahaya buat Iya. Borneo. Iya. Gitu. Second Iya. plan lah harus disiapkan Iya, lah ya. Bahaya buat Borneo. Iya, Kalau- apakah taktikal akan Dan- dirubah lagi? Tapi ini Dan- juga ini ya, teguran buat setiap klub Indonesia di Liga Iya, 1 nih. betul. Jangan terlalu dari asing. Mm-mm. Kalau asingnya kepentok, lokal harus yang ambil alih. Nah, iya, makanya Iya. kemarin yang terjadi di Borneo adalah bahwa pemain-pemain semua sudah sangat bergantung pada dua manusia ini nih. Sangat. Nah, itu akhirnya begitu dua orang ini Mentok. Bingung dah. jadi Bingung. Nah, itu yang terjadi kemarin. Oke. Iya. Pak Ekur, menurut lo? Ya pasti apa namanya kalau namanya di liga sekarang ya Bang, kelihatan banget tuh ketika apa sudah terbaca situasi kondisinya, pemainnya siapa gitu kan. Itu kan sudah jelas banget. Sekarang tuh ada peran video analis, terus apa ya paling benar adalah yaitu menyiapkan second plan. Second Bagaimana ceritanya nih lokalnya kita harus bisa mau nggak mau gitu. Jadi nggak bisa sembarangan Ya, lah. Jerman aja 2 tahun menganalisa duet mautnya Belanda Kurt Gullit sama Van Basten. Iya. 88 juara, ya kan? Terus 90 kan ketemu lagi mereka kan di penyisihan. Itu udah kebaca sama Jerman itu. Ini usia ketahuan di bahasa Kalau yang enggak, artinya kalau saat itu aja kan, ya saat itu aja kan duet Basten sama Gullit nggak bisa apa-apa. Betul. Akhirnya yang lebih banyak masuk kan justru Frank Rijkaard waktu itu kan, ada insiden akhirnya Iya. dia split dia udah. nggak tahu nggak siapa tuh? Fowler, Siapa tahu segala siapa macam. tuh Ricky siapa tuh Bastard Bang Rijkaard. Frank Rijkaard itu Rijkaard kan. Koeman. Nah, artinya itu loh, Koeman. artinya bahwa Jerman tahu nih bahwa Belanda bahaya nih di Piala Dunia 90 kali. Ini harus dua orang ini harus dimatiin bener nih gitu. Dia aja harus risetnya apa ya? 2 tahun tuh. Itu satu grup waktu itu soalnya. Kok tahu? Berarti emang nggak sembarangan ya Om ya. Berarti emang nggak sembarangan Bang. Memang Ternyata sekarang tuh udah sama seperti Dewa, Belanda tanpa peranan Gullit dan Basten nothing. Ya kan, meskipun ada Ronald Koeman, ada Frank Rijkaard, ada siapa Frank de Boer, Iya. tapi tanpa dua itu nggak bisa. Sama kayak Borneo masih di Dewa masih ada apa? Jaja. Jaja,
ada ini, tapi tetap dua orang ini yang jadi Iya. Yang paling kunci, Iya, pemain Iya. kuncinya. Berarti kalau gua ambil nih penting banget, kalau pemain itu kan cepat ambil keputusan dalam lapangan. Tapi pelatih ini harus cepat ambil keputusan dalam taktikal. Ya, itu udah paling penting. Ya kan tidak itu aja kan, karena maaf ya pelatih ini bersandar dengan taktikal gue bagus kok, kemarin gue habis menang lawan ini menang, tiba-tiba udah tim yang lain udah bisa menganalisa. Kayak begini. Ada- Karena kan ada istilah di sepak bola itu don't change the winning team, ya kan kayak gitu. Kalau udah kalah ya harus harus evaluasi. Iya, Harus- iya. nggak bisa berada, pelatih nggak bisa berada di zona nyaman lah, nggak bisa lah. Iya, Harus jadi- berkembang terus lah. Dan itulah gunanya pelatih ya. Iya, itu guna pelatih. tidak bersandar dengan pemain asing aja. Iya. Kan banyak pemain di situ yang bisa menjadi game plan yang Ya, bisa diikut atau diikuti. Optionnya harus banyak. Oke. Oke, seperti yang kita tahu, Super League akan libur untuk mendukung timnas U22 di ajang SEA Games 2025. Tapi kok gembor-gembornya SEA Games nggak kayak dulu ya, nggak kayak zaman-zaman Masih kita belum nih. masih muda ya, gitu. Sekarang kok sepi-sepi aja SEA Games ya. Kenapa Tuan ya? rumahnya Bang juga. Fergot ya, Bang Lano gimana Bang? SEA Games Bang nih, U22 kita di jalan Kut Indra Sapri ya? Oke, gimana Bang? Ya karena kan jualannya SEA Games bola ya. Karena bolanya sekarang U22. Iya. Nah mungkin sudah publik udah anggap kita tidak bakal juara. Buktinya aja ketemunya cuma target perak, nggak target emas. Apa kata dunia kayak gitu tuh? Nah, gitu. Apa gemar gue jauh nggak sih Bang Fergot sama kemarin Piala Dunia kita? Nggak, SEA Games itu kan terakhir tahun 99 di Brunei. Itu kan mulai terakhir itu mulai pakai pemain senior. Itu kan sudah ke usia 22. Ya kan, dan dulu kan ada zaman saya dulu kalau SEA Games itu lo boleh deh juara umum, tapi kalau lo nggak dapat medali emas, itu ibarat lo makan sayur tanpa garam. Nah, maksudnya tetap sepak bola tetap jadi primadona. Jadi primadona pasti ya. setelah SEA Games. Betul. Ya kan, nah, makanya dulu orang tetap menggenjot gimana dia bisa dapat emas nih. Gue nggak usah juara umum, nggak apa-apa deh, tapi bola emas bisa gue dapat nih. Gitu. Itu tuh di SEA Games dulu sampai sebegitunya dahsyat ya SEA Games. Ya kan, nah belakang-belakangan ini ya semenjak terus cuma kelompok umur yang dimainkan. Ya agak-agak sedikit menurun ya. lah. Nah, artinya bahwa penurunan prestasi juga terlihat di semua cabang. Artinya kita dulu Wah senior dulu iya, marwahnya tuh luar, enak banget kalau iya, untuk menghadapi SEA Games 91 aja 2 tahun persiapan. Persiapan ya dulu ya. 2 tahun dulu. 91 ya, dari tahun 89 itu Anthony Kan Polosin. dulu kan mulai liga om dulu. Iya, artinya 2 tahun persiapan itu sampai itu hanya buat dapat sama SEA Games itu. Iya. 91. Ya kita artinya bahwa Indonesia dapat itu kan masih rajanya Asia Tenggara kan. Artinya ya tetap lu gua dapat juara umum, emas juga harus gua dapat nih. Kalau sekarang ratunya. Sekarang Ratu madu. jadi sih kalau jadi enak. Nggak ada yang nyapuin sih om ya. Nggak ada nyapuin. Beda lagi kan. Oke, tapi akhir pekan nanti akan ada 2 partai pertandingan tunda yang akan dimainkan nih, ya kan? Berarti ada 2 nih partai tunda. Berarti kemarin yang itu ya, yang apa? Yang tabungannya ya Persib ya? Yang waktu pekan itu loh. Pekan keempat yang Indonesia lagi itu banyak demo itu. Oh, yang di Moi. Itu apa sih? Jadi dua pertandingan ya? Apa ya itu? 2 pertandingan. Persib Bandung, Borneo. Persib Bandung lawan sama Borneo. PSM. Ada full Persebaya. super big match nih, ya kan? Antara PSM Persib Persebaya. Bandung, Borneo FC, partai yang sangat menentukan. Jika Persib menang, maka Maung Bandung akan menempel Persija dengan jarak 1 poin dan makin mempertipis jarak dengan sang pemimpin klasemen, yaitu Borneo FC. Nah ini nih udah mulai nih, ya kan? Berarti Bandung 2 ya? Coba klasemen. Yang Ketiga. Klasemen. Enggak, maksudnya itu apa tabungannya? 2. Bandung tuh 11 kali main Persib. Dan Ini, nilai ini, 25. ini. Tuh. Masih ada simpenan, ada deposit lah. Masih ada Wah deposit bahaya nih, pertandingan. berarti bisa naik ya. Langsung main. Kalau dia menang 2 kali kan langsung naik. Dia Persib Bandung kan posisi 3, 25 poin. Kalau menang berarti dia langsung naik 31. Kalau berarti kan Borneo FC kalau kalah kan ketahan di 3-3. Berarti Persija 2. Berarti selisihnya 2 semua itu. Dua semua. Tapi tetap dua Borneo semua. masih di atas. Di atas. Tetap di atas. Di atas. Ya. Dengan kekalahan kemarin sama Bali nggak ada pengaruh ya, tetap masih di atas. Masih di atas. Tapi mentalnya pasti terganggu. Mau Iya, nggak iya, mau. iya. Kalau habis kalah tuh biasanya satu pelatih manajemen udah pasti. Lu harus menang, harus menang, harus semua menang. udah main labil aja semua. Itu aja. Iya, klasemen juga semakin tipis, ya kan 2-2. Iya, kan Ngeri-ngeri 2-2. tipis. ngeri-ngeri sedap juga nih. Si Persib juga lagi gacor juga kemarin menang di Bisa kandang gacor, Borneo ya kan. Walaupun lawan kemarin ada apa LC ya, apa? Madura Terakhir. Yang dia kalah di Kalah. Nian, dia apa? Chelsea. Iya kan. Chelsea lagi.
kalah kan. Ya kan? Nanti gue di itu lagi di pesan sama Boboto lagi. Japri gua ntar. Jangan deh. Lawan Madura kan gacor ya kan 4-1 Persib. Oke. Nah ini Borneo sendiri nih kira-kira masih bertahan gak nih? Konsisten gak nih kira-kira? Tuh di atasnya. Ini dari 4 pertemuan Untuk menyelesaikan putaran pertama lah ya. Iya, udah di 4 pertemuan terakhir sih Persib kan unggul 2 menangan, 2 draw itu. Kalau menurut saya sih tadi yang Coach Edgar bilang bahwa kekalahan itu sangat merobek hati dari pemain Borneo, artinya bahwa tren positif kemenangan artinya kemarin kan hancur di tangan Bali United. Artinya bahwa trauma kekalahan pasti ada setelah 11 kali menang kan. Apalagi terus dia main di kandangnya Persib yang notabene itu kayak neraka lah itu. Neraka bagi semuanya lah. Bagi semua tim di situ. Dan terakhir Persib setelah kalah dari Lions Singapura 2-3, rupanya dia main luar biasa kan di waktu lawan Madura. Padahal di saat itu pelatih Bojan Hodak juga mencadangkan Tom Haye, ya kan? Tapi Tom Haye sebagai pemain cadangan juga membuktikan malah bagus ya bang. Buat gol terakhir. Iya, mana Madura. Keempat kan dia gol. Meskipun golnya memang sangat Madura kemarin. sangat nggak enak banget lah, ya kan. Ya tapi biar gimana ini Persib gitu loh. Saya ini Persib bahwa Persib tidak kalau saya lihat dari permainan sampai saat ini Persib tidak pernah namanya berlindung atau mengandalkan pada seseorang atau 2 orang gitu. Persib ya ternyata masih sama Persib yang kayak seperti musim sebelumnya, bahwa antara pemain starting 11 sama cadangan tuh nggak ada sama nih artinya. Bahkan yang kita malah nggak bisa diacak mana yang pemain intinya nggak bisa diacak. Iya betul. Ya kayak kemarin Madura kan, Tom Haye kalau kita lihat pemain termahal di Super League harusnya inti dong kan, sebelumnya kan inti jauh-jauh bawa dari Belanda. Ternyata dia super sub, ternyata dia diturunkan di babak kedua kayak gitu. Jadi Persib apapun yang ada di lapangan dia siap ya dengan segala pasukan yang ada. Kalau saya sih ngeliat itu sih menurut saya. Menarik sih bang. Emang kalau saya lihat kalau Persib main di kandang tuh beda bang. Itu apalagi kemarin abis menang lawan Madura kan, itu di luar. Sekarang nih lawan Borneo saya yakin dukungan Boboto ya kan. Terus juga abis menang, Borneo abis kalah. Iya. Dan tambah lagi persaingan sama rival. Yes, rival Jakarta. Ya. Lupa juga ada juga sejarahnya antara Persib Borneo. Ingat dulu Coach Iwan Setiawan pernah ngomong soal Persib. Oke, dia pernah mengutarakan statement Saywar. Saywornya gimana seru tuh? banget tuh, seru tuh. Kok sih suka dengan Saywar itu suka kayak tinju jadinya kan. Tapi itu kan mengiang tuh di Boboto. Pasti Borneo tuh dianggapnya nih tim yang khusus untuk Harus dikalahkan lah. Iya, kumpulkan kalau nggak salah kumpulan pemain yang pemain hebat sih Persib yang bener. Itu kan Saywar ya kan. Beda sama mengatakan, siapa nih yang mengatakan kalau Coach Iwan Setiawan beda ya kan, makin membara. Iya makanya kan. Seru nih. Seru. Oke, Persib dihadapkan pada jadwal padat karena pekan depan akan bermain 3 kali dalam seminggu. Udah kayak minum obat. Ya kan? Dan tengah diterpa isu ketidakpercayaan Boyan Hodak pada beberapa pemain pengganti nih. Nah, dengan rotasi yang dari kemarin dijalankan akan mempengaruhi penampilan Persib sendiri. Bang Edgar, dari lu sendiri. Apa ada Malis sudah ready? Nggak tahu nih ada Malis. Harusnya udah ya. Harusnya udah, apalagi main di ini udah pasti. Iya, soalnya kan khusus buat yang di luar nih ada Malis nih. Kan gacoran nih, ya kan. Bener lu tok bang. Bener, tuh gua main ke rumah lu. Oh deket tetangga lu bang ya. Terus. Pastilah kalau Persib udah yang tadi gua bilang nih pasti Bojan juga pemain pengganti, pemain inti udah nggak kelihatan siapa-siapanya. Mau tinggal rolling aja tuh siapa yang paling siap. Bahkan isunya kemarin pemain yang udah nggak ini katanya udah bener-bener ditendang. Bener-bener ditendang. Si itu aneh siapa namanya? Berarti apa? Willian. Iya, berarti apa? Dia ya udah, gue banyak pemain Kan dari gitu. awal waktu perkatan Willian dari Arema saya udah kasih tahu tuh. Kok nggak ngambil yang sekarang top skor nih dari Arema, ya kan? Kenapa ngambil yang ini nih? Saya bingung kan. Siapa Lopolingo ya? Siapa yang Arema?
Hah? Dalberto. Kenapa ngambil ini? Kok saya bilang gitu karena Willian. Ya kan? Ya, Tapi Dalberto gemuk gitu Dalberto. Ya tapi sampai sekarang kan bisa 10 gol Om. Iya, karena ada lain. Ya, artinya bahwa dia benar-benar striker gitu loh. Ya, kan? Murni lah ya. Murni striker dan dia membawa bola ketika bola di kaki ya yang dia di muka dia di hadapan dia adalah gimana gue cetak gol gitu loh. Nah, kalau Willian kan kemarin menurut saya itu salah kemarin. Itu William kan gelandang serang kan sebenarnya. ya itu blunder karena di posisi gelandang serang kan itu Persib sebenarnya udah banyak waktu itu. Penuh. Kan? Iya. Udah ada ini. Udah mengambil pemain dari Borneo. Itu juga bagus, itu kualitas lah ya kan. Berguino kualitas lah. Tapi kalau yang Willian menurut saya bener kan, saya bilang akhirnya disipliner juga kan, keluarin juga akhirnya. Bad attitude juga katanya dengar-dengar. Iya. Ternyata dari Arema. Arema ya. Jadi sebenarnya di Arema kan sempat hilang itu. Di berapa tengah paruh musim bagus terus tato hilang. Nah ternyata kayak ada masalah indisiplin di sana. Nah kalau sudah di 2 klub aja sudah indisipliner berarti ini harusnya pulang kampung. Iya harusnya. Pulang kampung berarti. Iya, Mungkin bukan pulang kampung. Iya sudah jelas kok itu. Ini udah nggak dipakai Iya, lagi. Atau main Liga 2, atau main Tapi kan udah tahu. Tapi kan Indonesia gitu biasanya. Iya, kan diturunin lagi kan harganya kan Liga 2. Ya, berarti kan dia sendiri yang menurunkan harga dia kan. Iya. Ya, itulah attitude dia kan. Ya kan kalau berhenti kan Makanya attitude itu penting Om, attitude. Apa maksudnya ini? tapi kan gini juga Om. Kan nggak serta-merta jaga tim. Kontraknya gimana usaha kontraknya? Pasti kan pasti kan ada kompensasinya. Apa dia di kontrak 2 tahun loh. Nah, mungkin Persib kecil. Enggak, kalau ada klausul ini Mas, Klausul disipliner mungkin bisa jadi. Tergantung apa dulu hasil disiplinarnya. Nah, makanya kan kita nggak tahu ini pasti kan. Kan saya kan itu kan kalau yang sudah di luar lapangan ya, kayak misalnya ketahuan berjudi atau ketahuan narkoba atau ketahuan yang pelanggaran hukum sipilnya beda kan. lagi itu. Dan ini kan urusan di lapangan taktik kan, jadi itu kan susah nggak tahu isu berembus tuh di luar lapangan juga. Nah ini saya nggak tahu. Itu dibuktikan juga nah, tuh. Makanya itu, makanya menarik juga. Hanya mereka yang tahu lah. Ya hanya mereka yang tahu lah itu. Tapi gue heran kalau tiba-tiba ntar dia Liga 2 mau ada pinjaman ya kan. Untuk ganti kompensasi mah jangan 2 tahun, 10 tahun juga bisa ganti. Persib nuaing. Benar sih benar. Saya setuju. Oke, ini perihal Persib lawan Borneo nih. Persib kemarin kan udah nerima kekalahan nih, ya kan di Singapura nih. Ya kan? Apakah Borneo udah menganalisa ada celah-celah bisa mengalahkan dengan Persib nih? Ada celahnya. Ada. Nah ini kan pasti udah lihat nih Borneo nih. Oh iya Persib kalah nih kemarin lawan Singapura, ya kan? Seperti apa? Sama Persib juga udah ngeliat Borneo juga dong, pastinya. Ya pasti dengan kalah dari Bali kan, oh di sini ini udah ketahuan tuh kan. Nah saya Borneo tahu nggak kelemahan Bandung di mana Bandungnya? Bandung. Main di kandang, ya kan, baru menang, ya kan. Ini udah pasti nih Bojan juga lo kalau kalah kalau menang kita udah naik lagi ya kan, poinnya ditambah ini. Motivasinya tapi ada yang capek ada yang di Bandung, ada yang capek juga di Bandung. Ada juga ya? Ada juga yang capek. Nggak bisa di-spill dong? Hah? Gampang aja. Sama ini yang pernah diganti siapa yang pernah diganti? Iya. Di belakang semua kan? Iya, benar. Ya, tapi kemarin kan waktu Madura kan Dewa udah main. Kalau main tuh ya kalau yang di Singapura itu sebenarnya karena absennya Federico Barba itu. Yang dianggap sebagai kuncinya sekarang kan. Oh itu canggih tuh. Itu memang top. Kalau itu Dik ya, kalau gua ada Malis Dik. Oh enggak, maksud gue kalau dari dipertahankan. Soalnya waktu lawan Lion itu 3 golnya Lion tuh mirip. Semua di ke arah back tengah kan. Di 2 back tengah itu error baik si Matikardi maupun si Julio Cesar. Makanya sekarang si yang disorot ada kelemahan di back tengah itu ya. Nah, sekarang yang disorot oleh ya fans di sana tuh Julio Cesar itu. Kalau nggak salah Julio Cesar sih kalau nggak salah ya, meskipun dua-duanya salah juga Matikardi dan Julio Cesar karena dianggap karena nggak ada Barba ini kemarin kan. Di Madura Barba udah main terus cetak gol juga kan. Nah, makanya Borneo juga pasti akan berpikir bahwa bagaimana kalau setelah Barba ini bermain kan pasti akan solid lagi. Dan cuma masalahnya adalah beberapa pemain udah di waktu di lawan Lion tuh si Bojan kan kecewa dengan beberapa pemain pengganti yang diberi kepercayaan kan. Iya. Nah itu. Nah, apakah dia akan merotasi lagi? Karena ini penentuan juga ke atas. Iya. Atau dia dengan pemain yang sama. Dengan pemain yang sama. Kan udah ngomong Spill. Wah, pemain gue yang gue turunin jelek semua nih gini. Kansnya berarti sama nih Bang. Kansnya sama, harus sama-sama baik Borneo atau Persib nggak boleh kepreset nih. Nah, nggak boleh kepreset. Jadi apakah sama-sama. dia tetap berani rotasi atau enggak? Karena kan penentuan juga besok lawan Bangkok nggak boleh kalah. Iya. Gue bilang sih nggak rotasi. Kayaknya sih enggak. Karena dia udah di lawan Leon tuh dia udah ngasih kode sih pemain yang itu diganti nggak sesuai ekspektasi, kemungkinan bisa dihukum tuh sama maksudnya Bojan ini tipenya kalau nggak dikasih kesempatan lagi. Kepercayaan lagi itu kan.
Nah, ini juga nih menarik juga nih, striker Borneo Jules Vinicius pernah dicoret saat trial di Persib Yes. Bandung. Nah, apakah akan menjadi pembuktian nih? Itu Ya kan? yang bahaya. Pasti Pembuktian nih, motivasi ya, motivasi. Biasanya motivasi tuh, Bang, ya. motivasi beda lagi ya kan? Gua Apalagi kemarin- tambah 5.000 atau 10.000. Wah. Wah, Iya. lanjut Ini- tambah lagi tuh. tambah Iya. lagi, Double cuy. double susu tuh. Enggak. Gua pernah ini nih, Bang. Gua ada cerita Cerita. dulu. Gua pernah di ini, Bang. Pernah apa di apa namanya yang di tim Jawa Timur tuh? Mana Persibaya? Bukan Persibo Bojonegoro. Manajernya nyoret gua. Iya. Ngopi dulu. Akhirnya gua pindah ke Bandung. Dia bisa gua. Dia bisa Akhirnya gua pindah. Pegang. Gua pindah ke Bontang. Oh, iya. Nah, Bontang main ke ke Persibo. Ini gua tunjukin. Lu kan Persibo. Clean sheet lah waktu itu. Draw. Kang Edo, ente kan untuk Persibo kan gacor-gacornya itu kalau lagi live itu. Dicoret, Bang. Ada manajernya. Bisa. Ada lah pokoknya. Saya nggak tahu tuh manajernya kenapa nyoret saya gitu. I'm not manager. I'm CEO. Oh sih. Apa pelatih ya? Itu pelatih. Kan CEO nggak pernah Ngurusin pemain. Iya. Tenang. Orangnya nggak ada. Jadi pembuktian ya. Pembuktian, harus pembuktian. Clean sheet ya. Nah, bisa jadi nih Vinicius ntar. Iya, dia harus pasti gacor lebih Makanya gacor. ini kan kemarin kan dia cuma masuk sebagai pengganti. Dan Iya. mudah-mudahan kemarin sengaja rotasi ya. Kalau cedera juga nggak tahu. Atau udah ngomong duluan sama Iya, Pak Wio, bisa jadi, gua iya. mainin ya. Nah, Kalau iya, mau dimainin, nah, mainin bisa gua pasti jadi. buktiin kayak Bisa gitu. jadi. Pokoknya jaga aja latihan. Nah, jangan sliding ketarik nggak bisa main kan? Ya kan pas tadi hamstring lagi latihan. Jadi. Mana pengalaman juga kayak gitu kan? Iya. Oke. Prediksi skor. Tipis nih. Nah, prediksi skor nih kita nih. Prediksi skor 2-1 Persib. untuk 2-1 Bang. Menang Persib. Bang Ano, Borneo 1-0 Persib. tipis. Tik Menang Persib tipis sih. Oke. Ya kan tadi 2-1 3-2 lah. 3-2. 2-0 gua. Buset. Persib. Gua 0-0 kayaknya. 0-0. Masing-masing motivasi ya. Biar Persija ini ya. Apa nih handphone? Melengkap. Enggak dong. Apa nih handphone? Apa tuh? Udah pada ini artinya tuh ijo-ijo. Oke, kita ngopi dulu. Kopi Uang Mas. Seruan semangat Yoyo. merah putih. Yoyo, ya kan? Siap. Oke. Jadi manajer siapa? Nggak ada, nanti spill. Nanti kalau yang mau tahu boleh komen. Masa? Nanti gua kasih tahu. Jangan tawa. Nanti gua kasih tahu. Kemarin Persibo baru ituan tuh dia tuh kemarin baru apa namanya inian deh. Apa namanya tuh? Apa Indian launching. Masa? Kan udah main kemarin Liga Nusantara dia. Udah main. Udah main dia, Nusantara. udah main. Iya, Persibo. Pekan ke-14 kemarin salah satu laga paling seru adalah Persis Solo versus PSM Makassar. Tertinggal 2 gol lalu tertinggal lagi jadi 3-2. Nah, akhirnya PSM menang 4-3 nih di Manahan Solo nih. Kemarin gacor banget ya, jadi total 7 gol di Manahan Solo. Bang Ano, 7 gol nih Bang nih. Untuk PSM sendiri gimana Bang? Ya kan PSM juga emang kan ya lagi seret-seretnya ya kan, lagi ya gitu deh. Gimana Bang? Peseng. Ini dua tim bermasalah nih ya. Iya sih benar. Udah timur masalah. Gimana Bang? Ya kalau menang ya PSM sudah sewajarnya lah. Karena mereka meskipun ada kendala finansial tapi secara permainan timnya bagus sih. Apalagi pelatih baru kan mengubah lagi gaya pemainnya kan. Dan kayaknya main cepat nyetel ya. Ya bagus lah, selamat lah buat PSM. Tapi ya ini pun susah payah sih. Kemarin juga ada yang blunder kan Iya. PSM-nya. Asingnya juga emang motivasi bagus ya PSM ya. Apa asingnya kerja banget itu PSM kemarin. Asingnya dia. Dik, menurut Dik, Cuma ada yang nggak kerja juga kan? Ada juga yang blunder ya asingnya. ada Iya, blunder ya? ada juga. Ada blunder ya. Jangan mau keluar kali. Udah nggak tahan ya. Udah nggak tahan kan. Udah nggak Mungkin dia tahan. sama pelatih baru nggak cocok kali. Wah ini bukan orang gua nih. Nah, bisa Bisa jadi ya. gitu. Pelatihnya kan dari ini kan PSM kan baru kan? Iya, Ceko kan. Kemarin dari Portugal. Portugal, Ceko. Ini kan sebagian masih pemainnya Bernardo. Tavares. Oh iya, yang lama. Tavares yang lama ya, dia datang ya kan. Ya PSM memang dari dulu kayak gitu. Datang pelatih baru ya main lama. Main Gitu lama. kan. Tapi kalau saya lihat PSM mah kayak gitu ya Bang ya. Kendala finansial tapi stabil aja tuh. Stabil aja gitu, dari situ Hebat aja nih, dia. PSM dari dulu tuh kalau kedengeran.
apa ya? Tahun lalu ya malah Jua ininya mulainya malah tuh isu gajinya kan. Tahun lalu, tahun sekarang juga masih ada Masih nih. ada. Masih ada tapi ini gila gimana Bang mainnya. Ano nggak ada ini Bang, nggak ada apa dapat ini dari FIFA hukuman bagaimana tuh Bang? Ya, Nggak ada Bang, karena- aja kali ya Ujung-ujungnya tadi dipenuhi juga Dibayar sih. ya? Heeh. dibayar ya. Tapi mau gimana juga kan yang lagi di liga kan juga orang PSM direktur komersil ini. Iya. Ya sama dia mesti mengusahakan masih ada goodwill ya nggak apa-apa. Sih, betul. Oke. Cuma yang disoroti kemana adalah blunder Yuran. Nah, baru kita bahas nih. Bikin Laskar Samber Nyawa bisa mencetak 2 gol. Padahal Yuran dituju sebagai kapten. Nah, ini bisa blunder nih gimana 2? Iya, Capek kali. Iya. Padahal tinggal back pass doang ke kiper. Iya, tinggal kiper. Kiper juga udah ke depan, ya salah. Mungkin lagi nggak enak badan, Yuran masuk angin mungkin ya. Oh, Nggak enak tenang. badan, mungkin lagi apa? Kan kita nggak Belum-belum tahu. ya? Belum kerokan, ya kan. Tapi mental dari Juko Eja ini dia jebol. Oh, jebol. cepat. Ewako, Dari dulu pasti tuh ya. Sina Pasti. Pace. Yang membuat mereka berhasil memenangkan 2 laga beruntun. Berarti Thomas Truca ini nih mendapatkan A+ lah, ya kan? Oh bagus dia. Iya, Bagus. bisa. Bagus, Mas. Ngangkat tim kan? Gua ngangkat tim, Bener, iya. ngangkat tim. Pergantian bisa ngangkat tim, ya kan? Gimana Bang Fregot? Apa ada suasana baru? Ya arti ini, nah sebenarnya kan kayak yang kemarin, masalah kemarin tuh pelatihnya juga ikut campur dalam mengeruhkan suasana di dalam Iya, PSM. yang lama. Yang lama. Artinya mungkin dengan masuknya Truca ini, Truca bisa menjadi ayah buat pemain. Iya. Pendekatannya pendekatan beda nih, pendekatan Eropa sama pendekatan Eropa Brazil kan beda. Kan Portugal kan menurut saya Eropa Brazil nih. Iya. Ya kan? Kalau ini kan Eropa yang tulen nih, Ceko Timur. Karena artinya mungkin ya dia bisa memotivasi pemain aja kalau menurut saya. Udah fokusnya di permainan, nggak usah masuk-masuk ke tempat lain ya Bang, kayak gitu Iya, aja ya. artinya kalau pelatih saya hanya memikirkan taktik aja, dia menang gimana caranya, ya udah itu aja mungkin pelatih. Nah, jadi kan lurus nih, dia jalan tegak lurus, nggak usah melenceng-melenceng. Betul. Melenceng, ya. Jangan lurus, pokoknya Thomas Truca jangan ke jalan Nusantara. Pokoknya udah cari contoh udah. Ya kan, cari contoh udah enak contohnya Contoh. Truca ya. Contoh Makassar. Pokoknya jangan ke jalan Nusantara jangan. Pokoknya. beda cerita Beda tuh. cerita lagi itu. ntar. Kalau orang yang pernah di Makassar tahu Iya, tuh. bener. Gua tahu. Tuh, kan? Oke, nah udah. Nah, akhir pekan nanti PSM akan menghadapi Persebaya Surabaya yang kemarin ditahan imbang oleh Bayangkara Persija Lampung. Akankah Juko Eja akan kembali dapat lagi 3 poin nih? Thomas Tuchel kalau dapat 3 poin udah hat-trick nih kan? Gimana? Ya, Ya, kalau bagus. dia 3 poin menang lawan Persebaya, berarti dia langsung ke peringkat ke-6. Dia langsung naik. dari beberapa klub. Dan ini kan Persebaya sama PSM kan sama selisih 1 poin kan, posisi ke 8 sama 9. Dan tapi PSM itu susah menang Persebaya di 4 pertandingan terakhir. PSM ya. Dan di kandang PSM pun hanya bermain imbang, 2-2 apa 0-0 yang tapi di main di kandang Persebaya kalah terus PSM. Artinya bahwa Persebaya ini menjadi mimpi buruk buat PSM. Buat PSM ya, Bang. Pertandingan sebelumnya ya. Artinya ya, tapi kan itu Persebaya mana nih? Ini Persebaya sekarang Persebaya yang masih pelatih ya, masih caretaker ya kan, masih Ustono Nawawi. Meskipun kemarin kita kasih aplaus bisa menahan tuan rumah Bayangkara. Bayangkara, Ya, presisi, Uston. betul. Ya, tapi ini kan PSM yang dilawan. Ya gimana Uston aja meracik strategi untuk Persebaya bisa menambah rekor tidak kalah di 5 pertandingan. Sebaya ini susah nih dibilang apa? Gampang susah nih tim Kadarkum ini. Kadang serah kadang kumat. Jadi apa? Kalau lagi kumat banget kan gitu. Tapi Cak Uson kan udah tahu ininya Bang, udah tahu penyakit ya kira-kira gitu kan. Dari dulu juga tahu penyakitnya dari dulu juga sama ketek lagi. Enggak minum obat apa obat warung gitu. Oh, udah obatnya udah Udah nggak ada. Akan bahaya juga Persebaya kalau siapa? Pereira sama kaptennya. Bruno. Udah main nggak sih si Pereira? Udah bisa main nggak sih yang Maksudnya bisa kan kartu merah kemana 1 match Satu doang. match. main. Satu match sudah nggak main lagi. Sekarang main. memang apa Persebaya sangat sama dia sangat bergantung sih. Iya sama dua dia. pemain itu. Dua pemain itu bergantung banget tuh. Iya. Soalnya kita posisi tumbas juga ternyata tidak bisa jadi andalan ya. Karena memang tumbas tanpa 2 pemain ini juga nggak bisa apa-apa juga tumbas. Iya. Karena memang 2 pemain ini yang jadi aliran Tumbas ini jahe gitu. tumbas piro mas. Ini main di ini ya, main di PSM ya. Di Habibie. Udah pare-pare. Pare ya. Wah susah. Berarti nih, PSM nih. Dua ini lah. PSM pasti. Langsung prediksi gimana? Betul, Mas Aren. Nanti aja. Ah. Oke, selepas ditinggal Coach Edu.
Persebaya masih belum menemukan pakem yang pas bersama karakter Uston Nawaini Cak Uston nih. Gimana nih pakemnya nih? Ya kan masih nyari kan. Jangan masih pasal nyari. pakem ke Sleman, ini Jangan. pakemnya. Ya kan? Ini masih nyari sih. Jadi kemarin lawan Bayangkara pun juga kesusahan kan sebenarnya. Persebaya. Oke. Maksudnya akhirnya baru balas di akhir-akhir dan lagi-lagi ya itu masih Bruno. Pengaruh nggak sih Tik, sama Bruno Moreira pemain asing? Jadi kayak Tadi Bang bilang masih apa masih ya, kayak bersandar gendong lah. tim terus gitu. Jadi Ketergantungan ya? ketergantungan dari bahkan dari musim lalu terlalu Bruno Rivera banget gitu. Harusnya ada solusi, maksudnya nggak tahu ya apakah Coach Uston mencoba mencari meramu gimana solusinya biar super strikernya nih supaya dapat bola enak gitu atau gimana nggak ngerti juga ini masih belum terselesaikan. Berarti bakalan sulit, apalagi mainnya di PSM. Nah, dan PSM Tapi kemarin susah nih, susah. rata main. Susah. Persebaya nih yang pemain-pemain Balkannya nggak bagus loh, gue bilang ya. Ini jadi Persebaya sangat mengandalkan ya itulah si Rivera sama Latinnya ya. Latinnya gitu. Susah emang berat nih buat si Uston, berat lah. Iya. Berarti lokal siapa sih kalau biasanya main Persebaya lokalnya? Maliki Saldi. Marit, Tengahnya sebenarnya kan Tony, cuma Tony Yang biasa dipanggil starter lah. Yusuf Eko Dono, Mustaqim. Tony itu kan Tony kan balik maksa. lagi tuh, mah. Kalau tengahnya kan Tony. Gila Irul Anwar. Aja Rilian. Sesuai dengan umur. Malum, geng Koprol kalau Bang Ferkot ini dia selalu ya Flashback ya Masalah kan. itu Cuma sama. kejauhan. Kita perlu gengsi di sini, gengsi. Biar imbang nih, segala zaman ada segala zaman. Iya. Tengahnya Anaving. Nah, kan lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi nih, lebih jauh lagi. Gua kenal yang ini. Lebih jauh lagi. Jauh gitu macam aja tapi Udah. Eko Dono. Persebaya masih terlihat sangat bergantung pada sosok Prasionan. Pascal Rivera nih tadi asing ya kan. Berarti Cak Uston harus mempersiapkan dong. Harus. Yang lain-lain ya pergantian lain. Sebenarnya kalau lokal tuh ada Tony. Ya harus plan A, plan B lah. Iya. ya kan? Berat. Kalau gue bilang pasti berat, Bang. Nah, masih Berat. nunggu PSM, masih nunggu PSM. Pasti PSM akan berbicara lebih ini lagi lah. Apalagi dia baru menang kan. Baru menang. Nah kalau gitu kalau berat pakai ini aja gaya bebas. Gaya bebas, Uston. Cak, gue mau main apa aja terserah deh. Karena menang, itu aja. Malah gua lebih, malah mungkin lebih Nggak bagus usah dipakai. pakai lokal aja dah. Nating dulu. Lokal ya. Yang ngerti bahasa Iya, Uston Cak kan. Uston, iya. Maunya seperti betul. apa Mak Karpe? Ya us, Ah. kan ngono ae. Biar Cak Uston nggak sulit dah, ya kan? Main, yang penting menang gimana ya, cara menang. Iya. Udah main aja. Iya. Saya pikir dengan begitu lebih keluasaan sama si Rivera bisa mengatur Betul. ini. Iya. Jadi yang bermain malah kapten yang lebih banyak nanti berperan. Betul. Itu aja, nggak usah kasih baku. Kalau pakai papat dua ya ini malah ribet malah. Ya kan, Iya. Uston kan masih caretaker Betul. selama ini. Kalau lepas aja kalau saya. Berarti komunikasi Gaya bebas. Benar, Uston benar. sama pemainnya harus sinkron ya. Sinkron. Bagus ya Cak Uston ya bisa pakai bahasa ya kan. Bahasa apa namanya? Bahasa Soboyoan ya kan. Cak. Bahasa Tarkam deh, yang penting main, yang menang lo, ayo. Nanti dulu. Iya. Pejuangnya Oke, ini tuh. prediksi skor. Draw. Saya draw. Apa nih? PSM. Aku PSM. Draw. Aku PSM. PSM 2-0. PSM 2-1. PSM 3-1. PSM. Lu kan pernah di Persebaya, Bang. Masa Ya mau, tapi kan ini soalnya Realistis. Main di kandang. Draw 0-0. bisa lu bisa nahan ya Bang, berarti bisa nahan imbang ya? Gue bisa nahan tenang aja. Gue sih berharapnya yang main strikernya si siapa tuh yang gue suka itu anak-anak tinggi tuh. Rijaldi. Bukan. Namanya siapa tuh? Lupa Yang dari namanya. Persebaya apa dari Persebaya. Yang tinggi. yang asing? Yang lokal. Oh sih itu. Oh dia lah itu, mendingan dia lah. Pemain Iya, muda ya. ya, masih muda kan. Main Iya, muda. Soalnya asingnya juga nggak Mursid Effendi bukan? Hah? Mursid Effendi bukan? Udah pelatih itu sekarang. Pelatih ya, mau Mursid ya, Cak Mursid ya. Mas Lurus. Kalau udah mainkan anak lokal aja, kalau Persebaya sih anak lokal, kalau mau selamat anak lokal dulu lah. Soalnya asingnya juga nggak ngini banget dengan strikernya dua-duanya. Saya turunin Marzuki Badriawan Ini lagi yang ngerti. Juga lagi sana di Ingung. di Klender. Di Klender. Oke, King Koprol. Udah kita bedah semuanya. Tadi ada Borneo yang kalah sama Bali United. PSM, Persija, Persib yang udah ya tipis-tipis lah 2 poin ya. Yep. Udah mulai ya dikit-dikit bisa naik. Nah, berebutan posisi dah tuh. Ya, terus lagi ada tadi Persijap yang kalah terus. Persija parah. Persijap kalah terus nih, kesian nih. Iya, jadi Persija parah kan. Persijap parah, PSPS biang ya. Bahwa dan prediksi skor. Oke, thank you banget. Oke, Koprol. Lu saksikan, jangan lupa like, subscribe channel Koprol. Yuk, sekarang jangan channel lain ya, channel Koprol lu pokoknya. Ya. Pantengin terus. Oke, thank you banget Balano. Thank you banget Bang Fergot. Sehat-sehat semuanya.
Oke Bang Edgar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Salam olahraga, salam sehat, salam sejahtera. Merdeka.